Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan lagi kuliah metode elemen hingga. Kita sampai bab kedua mengenai metode kekakuan dan perpindahan. Nah, pertama kita jelaskan dulu definisi metrik kekakuan atau stiffness metric. Jadi setiap material atau setiap benda itu mempunyai kekakuan. Nah, ini kita mau bahas. Nah, ini pada gambar tampak pada layar itu koordinat lokal dan global. Nah, di sini ada, perhatikan dulu sumbunya. Ya. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini adalah koordinat global. Kemudian di sini ada pegas ya, yang arahnya sumbu X aksen itu dari node 1 dan node 2. Kemudian arahnya itu X aksen. Nah, ini sumbu atau koordinat lokal. Lokal artinya berada di material itu, yaitu material pegas. Sedangkan yang X, Y, Z ini adalah koordinat global. Nah, demikian juga ini. Nah, ini untuk pegas, ini ada dua node, 1, 2. Nah, sedangkan ini nodenya ini ada ribuan. Ya, ini blok silinder untuk mobil, ya, atau truk gitu ya. Di sini ada silinder 1, 2, 3. Nah, di sini nodenya ini banyak sekali ini. Nah, ribuan ini jumlahnya. Nah, di sini koordinat globalnya X, Y, Z. Ini 3 dimensi. Nah, di sini nanti ada koordinat lokal ya, lokal pada masing-masing elemen nanti. Nah, gitu kan. Ini sebuah gambaran. Node 2, 1 dan 2, berarti ini satu elemen, dan di sini banyak elemen dan banyak node. Nah, gitu ya. Nah, metrik kekakuan K atau disimbolkan K tanda kurung buka dan tutup seperti ini didefinisikan sebagai suatu metrik sedemikian rupa sehingga F aksen sama dengan K aksen kalikan D aksen. Jadi di sini gaya lokal sama dengan kekakuan, ya, kekakuan lokal dikalikan dengan D. Di sini displacement, perpindahan, ya, untuk suatu elemen. Yang mana K menunjukkan metrik kekakuan untuk koordinat lokal X aksen, Y aksen, dan Z aksen yang berhubungan dengan node D aksen atau D aksen disimbolkan D mutlak seperti ini. Untuk gaya-gaya F aksen disimbolkan F tanda mutlak seperti ini. Yang bekerja pada satu elemen. Hanya satu elemen. Satu elemen di sini. Node 1 dan node 2 ini satu elemen. Nah, sedangkan yang di kanan ini banyak elemen. Nah, ini menggunakan nanti software atau aplikasi begitu ya. Bisa ANSYS, Abacus gitu ya. Dan sebagainya. Nah, di sini gambar 2.1 sudah saya jelaskan. Kemudian subbab yang kedua, penurunan metrik kekakuan pada elemen pegas. Jadi kita kasusnya di sini untuk bab 2 itu elemen pegas. Nah, langkah-langkah yang digunakan untuk menurunkan metrik kekakuan adalah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diterangkan di bab yang pertama, ya, bab yang lalu. Nah, langkah pertama itu memilih jenis elemen. Nah, jenis elemennya. Nah, seperti ini. Nah, pada gambar 2.2 di sini elemen pegas yang diberi beban T. Nah, perhatikan baik-baik di sini gambar yang atas. Di sini pegas node 1 dan node 2. Di sini panjangnya L. Ini pegas dibagi menjadi 2 node. Nah, kemudian K di sini kekakuan. Nah, arahnya X aksen. Jadi di sini koordinat lokal.
Nah, jadi elemennya hanya satu di sini. Elemennya. Nah, kemudian setelah pegas ini diberikan tension atau tarikan T atau diberi beban T atau gaya T yang arahnya koordinat lokal sumbu X aksen. Nah, rupanya yang ke kanan ini T positif, ke T negatif. Di sini mengalami displacement atau perpindahan. Nah, D di sini displacement, T di sini tension. Nah, kemudian untuk node 1 dia mengalami perpindahan atau displacement D1X. Jadi di aksen di sini aksennya saya tidak saya sebutkan untuk mempersingkat ya. D1X itu artinya displacement pada node 1 yang arahnya sumbu X gitu ya. Kemudian di titik 2 di sini juga mengalami displacement atau perpindahan D2X. Ya, displacement 2-nya di node 2, X-nya arah sumbu X. Jadi D2X. Gitu ya. Nah, sudah saya jelaskan di sini ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, ini teksnya saya jelaskan, sudah saya jelaskan. Ya. Jadi mahasiswa tinggal membaca sendiri. Ya. Nanti saya bagikan PDF-nya untuk materi bab yang kedua. Kemudian langkah kedua memilih fungsi perpindahan. Memilih fungsi perpindahan. Tadi di sini sudah saya jelaskan ya pada langkah pertama mengenai gambar ini. Nah, fungsi perpindahan U aksen ke arah aksial. Jadi perpindahan U semuanya. Kalau D ini kan dia di spesimen ini perpindahan pada masing-masing node, sedangkan U ini semuanya. Nah, gitu kan. Sepanjang elemen pegas. Jadi ke arah aksial sepanjang elemen pegas itu artinya U aksen ya. Nah, rupanya U aksen persamaan polinomialnya ya itu sama dengan A1 plus A2 dikalikan dengan X ya. Tidak perlu saya jelaskan aksen ini, nggak perlu saya baca, X gitu aja karena kita sudah bicara lokal, jadi X gitu aja ya. Nah, kemudian persamaan U ini jika dibuat dalam bentuk metrik itu menjadi seperti ini ya. U sama dengan 1, berarti metrik baris di sini 1 dan X aksen X ini dikalikan dengan metrik A1 A2. Jadi 1 dikalikan A1 itu sama dengan A1 di sini. Kemudian X aksen dikalikan A2 sama dengan A2X. Nah, ini sama. Ini sebuah persamaan matematik, kemudian dijadikan metrik. Ya, seperti ini. Kemudian jumlah koefisien A, di sini A1 dan A2 ini adalah sama dengan jumlah derajat kebebasan elemen. Jadi elemen di sini ada 1, karena nodenya 2 berarti dia ada 2 derajat kebebasan, yaitu A1 dan A2. Karena di sini 1 di sini bergerak, 1 lagi di sini node 2 juga bergerak. Jadi ada 2 derajat kebebasan. Nah, tentukan kondisi batasnya, misalnya pada node 1 adalah X sama dengan 0. Jadi pada node 1 di sini X misalkan, jadi kondisi batasnya di sini X ini misalkan sama dengan 0 ya, dan selanjutnya ketika pada node 2 ini X sama dengan L gitu ya. Nah, sehingga persamaan perpindahan ini ya, itu U, jadi di sini X-nya itu pada saat sama dengan 0, maka diganti ini. X ini sama dengan 0 ya. Nah, persamaan ini ditulis lagi. U karena di sini fungsi daripada X, ketika X-nya sama dengan 0, maka persamaan ditulis lagi. X-nya sama dengan 0 berarti sama dengan A1. Karena A2 kalikan 0 itu sama dengan 0. Sehingga sama dengan A1. Nah, sementara perpindahan di titik node 1 di sini sama dengan D1X. Nah, ini D1X. Jadi A1 ini sama dengan D1X. Nah, ini sama dengan 0 sehingga tinggal A1 saja. Sedangkan U sebagai fungsi X di sini karena pada saat
X sama dengan 0, itu perpindahannya D1X nah, di sini. Kemudian perpindahan U pada saat X sama dengan L itu sama dengan, ini dimasukkan lagi, X-nya ini sama dengan L, maka A1 plus A2L di sini diganti dengan L di sini. Nah, itu pada node 2 pada saat X-nya sama dengan L di sini itu perpindahannya D2X. D2X. Jadi U fungsi X di sini pada saat X-nya sama dengan L itu perpindahannya D2X. Nah, D2X ini sama dengan ini, ya sama dengan berarti D1X ya. Karena A1 di sini itu sama dengan D1X. Maka A1 di sini diganti dengan D1X plus A2L di sini. Nah, harga A2 adalah di sini karena D2X sama dengan D1X plus A2L, maka A2 di sini ya sama dengan ini. Nah, D2X di sini dikurangi min diarahkan ke kiri ya, dibagi dengan L di sini. Nah, kita kembali ke persamaan dasarnya. Persamaan dasar dari perpindahan elemen pegas ini. Nah, nilai A1 dan A2 dimasukkan ke persamaan ini. A1-nya di sini sama dengan D1X, A2-nya ini sama dengan ini, dimasukkan ke persamaan dasarnya ini. Nah, sehingga menjadi ini. Nah, kemudian ini disederhanakan lagi ya, sesuai dengan perpindahannya ya. D1X di sini dijadikan di sini, maka D1X kalikan 1 ya, ketemunya D1X. Kemudian D1X kalikan X aksen per L, X aksen per L kalikan 1X di sini min X ini. Nah, ini penjabaran matematik ya. Ini mahasiswa bisa menganalisa sendiri ya. Nah, persamaan ini dijadikan metrik ya, dijadikan metrik. Jadi ini menjadi satu baris satu kolom. Nah, ini U aksen metriknya ini 1 min X per L. Ini satu angka ya, satu angka, bukan terpisah tapi satu angka. Kemudian ini baris pertama kolom pertama, ini baris kedua kolom baris pertama kolom kedua. Nah, baris pertama kolom kedua. Ini baris pertama kolom pertama. Ya, jadi satu. Nah, kemudian D1X tulis di sini, D2X tulis di sini. Jadi 1 min X per L dikalikan D1X di sini, kemudian X per L dikalikan dengan D2X di sini. Nah, kita tulis kembali persamaan terakhir tadi ya. Dalam bentuk matrik tadi, ini disederhanakan ya menjadi U sama dengan N, N1, N2, D1X, D2X. Jadi rupanya ini 1 min X aksen per L di sini sama dengan N1. X aksen per L sama dengan N2. Di sini disederhanakan ya. Nah, ini disebut dengan fungsi bentuk ya, karena N mengekspresikan bentuk fungsi perpindahan yang telah diasumsikan di koordinat X pada elemen. Jadi penyederhanaan ya. Kita tulis lagi di sini fungsi bentuk masing-masing node. Nah, ini kita tulis ulang. Ini saja yang perlu penjabaran ya. Nah, pada saat N1 sama dengan 1 pada node 1, maka pada node 2 N2 sama dengan 0. Dan jika N2 sama dengan 1 pada node 2, maka N1 pada N1 sama dengan 0 pada node 1. Nah, misalnya begini. Ini contohnya. Pada node 1 misalnya, persamaannya N1 sama dengan 1 min X per L. Pada saat di node 1, X-nya itu kan sama dengan 0. 0 per
L itu kan sama dengan 0, maka N1-nya itu sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian pada saat di node 2 di sini, karena persamaannya ini, kalau N1 di sini sama dengan 1, maka N2 ini sama dengan 0. Kenapa? Karena persamaannya N1 sama dengan 1 min X per L. Sedangkan pada node 2, ini X-nya itu sama dengan L. Nah, L per L itu sama dengan 1. Nah, 1 min 1 ya sama dengan 0, begitu ya. Sedangkan di sini itu persamaannya N2 sama dengan X per L. Kalau di sini berarti misalnya pada node 1 X-nya itu sama dengan 0, maka di sini N2-nya 0 per L, ya N2-nya sama dengan 0. Pada saat di node 2, X-nya ini kan sama dengan L. Ya. Dimasukkan ke persamaan ini, L per L ya sama dengan 1, maka N2-nya sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian langkah ketiga, menentukan hubungan tegangan dan regangan. Jadi setiap material, ya, ini material pegas, kalau belum diberikan tension, dia tidak mengalami tegangan. Kemudian juga tidak akan mengalami regangan. Ketika diberikan tension atau tarikan, maka timbullah tegangan. Ya, tegangan. Nah, kemudian timbul juga regangan, yaitu displacement ini. Nah, begitu ya. Nah, elemen pegas yang mengalami perpanjangan atau elongasi disebabkan oleh gaya T besar elongasi sebesar D1X ke arah kiri negatif. Nah, D1X ini ke arah kiri negatif. Dan D2X ke arah kanan positif. D2X ini ke kanan dinyatakan positif sepanjang sumbu X aksen. Nah, besar dari elongasi adalah delta. Nah, besarnya perpanjangan itu delta sama dengan U sebagai fungsi X sama dengan L. Ya, ini berarti D2X min U pada saat 0. Berarti di sini node 1, di sini node 2. Jadi perpindahan pada node 2 dikurangi perpindahan pada node 1 itu sama dengan besarnya perpanjangan. Jadi itu bedanya delta atau elongasi dengan perpindahan pada masing-masing node. Nah, gitu kan. Nah, ini sama D2X min D1X. Jadi di situ bedanya perpindahan dan perpanjangan atau elongasi. Nah, untuk elemen pegas hubungan gaya dan perpindahan adalah T. Nah, ini rumus yang umum. T sama dengan K dikalikan delta. Nah, T tension, K di sini kekakuan, tapi yang umum dalam ilmu fisika itu konstanta. Nah, artinya konstanta pegas. Konstanta pegas itulah dinamakan kekakuan. Gitu ya. Nah, delta ini adalah perpanjangan atau elongasi. Nah, ini persamaan ini disubstitusi ya. T sama dengan K delta ini dan delta sama dengan D2X ini mau dimasukkan. Berarti delta ini diganti dengan 2X min D1X ini. Nah, menjadi ini. Gitu ya. Lanjut lagi, langkah keempat, menurunkan metrik kekakuan elemen. Jadi, kita urai ini, kekakuan metrik ini. Kita tampilkan lagi gambarnya, ya, supaya mahasiswa ketika membaca teksnya ini selalu melirik aslinya, jangan sampai kehilangan jejak. Ya. Nah, berdasarkan prinsip keseimbangan gaya ya. Nah, sekarang F1X itu maknanya gaya lokal pada node 1 ya, yang searah dengan sumbu X gitu ya.
itu sama dengan min T. Ya. T-nya ke kiri, F1X-nya ke kanan. Jadi min T. F1X sama dengan min T. Sedangkan F2X ini ke kanan juga, ini ke kanan. F2X gaya lokal pada node 2, F2X gitu ya. Gaya lokal pada node 2 di sini ya, yang arah sumbu X itu sama dengan T, searah dengan T di sini. Nah, sementara T sendiri itu sama dengan K yang tadi ya di halaman sebelumnya itu K dikalikan D2X min D1X. Kemudian dengan mensubstitusikan persamaan di atas didapat, ini disubstitusi ini ya, 3 persamaan ini. Memang agak sedikit ribet ya, ribet ini. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Ya. Ini permainan matematika ya. F1X sama dengan min T, berarti T itu sama dengan min F1X. Nah, kan gitu. Nah, T sendiri sama dengan ini. Ditulis lagi seperti ini. Ya. Nah, ini sama dengan, berarti F1X sama dengan K dibalik di sini. Karena di sini minnya dipindah ke kanan, jadi D1X-nya di depan min D2X. Nah, kemudian T sendiri itu sama dengan F2X. Tulis lagi. Ini ditulis lagi. T-nya dipindahkan ke sini, masukkan lagi ke sini. Ini sama dengan F2X sama dengan, nah, tetap sedia kalah. F2X sama dengan ini. Tulis. Red ini. Kemudian ini ditulis dalam bentuk metrik. Kedua-duanya ini. F1X, ini F2X di sini. Nah, menjadi di sini D1X pada baris 1, D2X pada baris 2 ya. Nah, di sini K-nya ya, D1X berarti di sini K, kemudian di sini D2X itu min K. Ya, kan di sini K dikalikan 1 K. K dikalikan min 1 min K. Kemudian di sini kenapa min? Karena di sini punyanya D1X. D1X ini yang dulu di sini. Nah, di sini kan D1X di depan. Jadi min 1K. Jadi min K di sini. Dengan D2X yang kanan berarti K di sini. Ya, begitu ya. Ini mahasiswa harus teliti ya. Nah, metrik K merupakan metrik kekakuan lokal. Nah, ini K min K min K, K di sini adalah metrik kekakuan lokal. Kemudian langkah kelima, menggabungkan rumus elemen lokal menjadi rumus global. Jadi lokal menjadi global. Nah, pada prinsipnya langkah ini adalah menjumlahkan masing-masing kekakuan tiap elemen dan gaya tiap elemen sedemikian rupa atau dinyatakan sebagai berikut. Misalnya di sini K besar di sini, yang ada tanda kurung buka kurung tutup di sini, itu kekakuan global ya. Itu sama dengan jumlah kekakuan lokal pada masing-masing elemen, mulai dari elemen 1 sampai ke N. Ya. Kalau kasus tadi elemennya cuma 1 ya berarti K1 saja. Kemudian F ini gaya global, itu merupakan jumlah daripada gaya masing-masing elemen, mulai dari elemen 1 sampai N ya, tergantung elemennya 2 apa 3 kan gitu ya. Kemudian langkah ke-6, menghitung perpindahan node. Nah, ini sudah kita bahas di bab sebelumnya ya. Kemudian langkah ke-7, menghitung gaya-gaya pada elemen. Nah, setelah perpindahan dapat diketahui harganya, maka dengan cara substitusi gaya pada masing-masing elemen dapat diketahui. Ini juga sudah dibahas pada bab yang pertama. Nah, sekarang subbab berikutnya penggabungan elemen pegas. Jadi di sini gambar 2.5 di sini gabungan 2 elemen pegas. Jadi ada 2 pegas itu tergabung menjadi 1 ya. Nah, di sini
ada node 1, node 3, dan node 2. Elemen 1 itu menghubungkan node 1 dan node 3 dengan kekakuan K1. Jadi kekakuannya K1. Kemudian elemen 2 menghubungkan node 3 dengan node 2 itu dengan kekakuan lokalnya K2. Berarti pegas pada elemen 1 dan pegas pada elemen 2 di sini itu mempunyai kekakuan berbeda. Misalnya begini. Elemen pegas pada elemen 1 di sini bahannya misalkan ST50, sedangkan di sini ST52 misalnya begitu. Jadi berbeda. Berbeda material, berbeda bahan, berbeda sifat mekaniknya. Berbeda sifat mekanik. Karena kekakuan itu sifat mekanik suatu material, ya. Itu ya. Nah, gaya pada node 1, nah ini belum digambar ya, pada node 1 F1X. Gaya pada node 3 F3X. Gaya pada node 2 F2X, begitu ya. Nah, persamaan tadi ini persamaan untuk dua node satu elemen. Nah, ini mau kita urai ya menjadi dua elemen. Ya. Misalkan elemen 1 di sini menghubungkan node 1 dan node 3. Makanya di sini F1X dan F3X di sini. F1X itu yang di node 1 di sini ke bawah, ini belum digambar ya. Dan F3X. Nah, di sini elemen 1 ya, elemen 1. Nah, ini persamaannya mengikuti ini. K min K min K K ya. K min K K sama persis ini. Kemudian nah, karena di sini menghubungkan node 1 dan node 2, sedangkan elemen 1 di sini menghubungkan ini untuk satu elemen, dua node. Nah, ini sekarang ini mau dipisah menjadi dua elemen seperti kasus ini. Ini bukan kasus pada di sini, tapi ini kasus untuk satu elemen dua node. Sedangkan ini itu kasusnya dua elemen tiga node. Itu ada di sini. Tapi ini penjabaran yang mengikuti persamaan ini, gitu ya. Dijabarkan lagi menjadi dua elemen. Jadi ini persamaan ini kasus pada satu elemen yang kita bahas sebelumnya ini. Ya. Nah, sekarang ini penggabungan dua elemen ini. Ya. Nah, untuk elemen yang satu di sini sudah saya jelaskan. Di sini D1X dan D3X. Ya, D1 D3X karena di sini F3X. Ya, displacement-nya dan node 1 dan node 3. Sementara satu yang atas ini artinya elemen 1. Elemen 1 itu yang ini, yang lingkaran ini elemen. Ya. Kemudian elemen 2 itu menghubungkan node 3 dan 2. Makanya di sini F3X ke bawah dan F2X di sini ini F2X ya. Nah, sama persis metrik kekakuannya di sini K min K min K K sama. Nah, di sini displacement-nya perpindahannya D3X di sini. Nah, di sini 2 itu artinya elemen 2. D3X ya, perpindahan node 3 kemudian pada elemen 2. Dan ini D2X perpindahan pada di sini D2X di sini pada node 2 untuk elemen yang dua lingkaran ini. Nah, begitu ya. Nah, kemudian karena kedua elemen tersebut terhubung pada node 3, jadi semuanya ini dua elemen 1 dan 2 ini kan terhubung di node 3. Nah, gitu ya. Maka berlaku hubungan sebagai berikut. Nah, D3X pada elemen 1 gitu ya, sama dengan D3X pada elemen 2. Nah, di perpindahannya ini bersama-sama kan. D pada elemen ya. D pada elemen 1 di sini di titik 3 di sini kan sama dengan D atau perpindahan
pada elemen 2. Nah, gitu. Dan ini juga sama dengan D3 saja, D3X gitu ya. Nah, ini yang dinamakan persamaan kontinuitas. Artinya secara bersama-sama untuk satu titik itu mengalami perpindahan yang sama. Kita tulis lagi, kita ulang lagi. Nah, gayanya bekerja pada node 3. Nah, di sini F3X, nah gitu kan. Sama dengan berapa? F3X sama dengan F3X pada elemen 1 plus F3X pada elemen 2. Nah, gitu. Dijumlahkan. Ya, gitu ya. Di sini. Jadi F3X di sini penjumlahan 2 gaya ya dari elemen 1 dan elemen 2. Gitu. Kemudian gaya yang bekerja pada node 1. Nah, di sini. Ya sama saja, F1X ya sama dengan F1X pada elemen 1. Demikian juga gaya bekerja pada node 2, ya F2X sama dengan gaya lokal ya 2X pada elemen 2 saja. Nah, kita tulis ulang lagi ini, elemen 1 dan elemen 2 ini kita tulis ulang lagi ya dari persamaan tadi itu. Nah, ini F3X di sini kita mau urai. F3X elemen 1 plus F3X elemen 2. Di sini kita jumlah. Nah, sekarang begini. F3X elemen 1. Nih, elemen 1 F3X di sini itu kan sama dengan min K dikalikan D1X 1 plus K dikalikan dengan 3X 1. Coba nih, min K dikalikan yang atas ini. Nah, ini plus K, kan ini 3X ini, bawah ini. Nah, K plus K dikalikan dengan D3X elemen 1. Mana lagi? F3X, ini persamaan ini, itu sama dengan F3X aksen 1. F3X aksen 1 di sini. Nah, yang bawah ini. Kemudian F3X elemen 2. Ini elemen 2, F3-nya atas. Berarti F3X elemen 2 di sini atau yang ini itu sama dengan K dikalikan D3X2 di sini, ini ya. Min K di sini dikalikan D2X elemen 2 di sini. Nah. Kemudian F2X ini di sini sama dengan F2X elemen 2. F2X elemen 2 di sini. Nah, di sini ya sama dengan min K dikalikan D3X2, min K dikalikan D3X2 di sini. Kemudian F2 di sini yang bawah ini plus K dikalikan D2X2. Nah, ini. Gitu ya. Kemudian F1X. Nah, F1X kan ini sama dengan F1X pada elemen 1, pada elemen 1 di sini. F1X ya berarti sama dengan K dikalikan D1X elemen 1 ini min K di sini dikalikan D3X elemen 1 ini. Nah, ini kita tiga persamaan ini mau kita tulis dalam bentuk metrik. Nah, ini dia. Kita tulis F3X, F3X, F2X, F2X, F1X, F1X. Nah, di sini karena di sini D3X, F3X di sini D3X, D3X itu kan ini. Ini berarti K1. D3X lagi di sini K2, berarti K1 plus K2. Di sini kan plus semua ini. Nah, plus K2. Kemudian D2X mana di sini? Nah, ini min K2. Maka min K2. D2X. D1X di sini. D1X berarti min K di sini. Kemudian F2X ini. Nah, di sini mulai dari D3X, D2X, D1X. D3X ini min K2. Kemudian D2X di sini plus K2 di sini K2. Terus kemudian D1X. Di sini nggak ada D1X-nya, ya kan? Nggak ada D1X berarti sama dengan K-nya sama dengan 0, nggak ada kekakuannya dia. Kemudian F1X,
Nah, di sini persamaannya ini D1X dan D3X ada 3X-nya. Nah, D3X di sini itu min K1, maka di sini min K1. Kemudian D2X di sini tidak ada D2X, maka K-nya sama dengan 0. Nah, gitu kan. Nah. Kemudian D1X di sini K1, maka di sini K1. Nah, di sini setiap di sini ada elemen 1, maka di sini K1. Elemen 2, maka di sini K2. Elemen 2 K2. Kemudian nah, K3 enggak ada. Karena apa? Elemennya itu hanya 2. Maka kekakuannya cuma 1 dan K2 saja. Terus kemudian ini disederhanakan lagi, dibalik ya. Kalau di sini F3, 2, 1, sekarang mulai F1, F2, F3 diturutkan. Jadi dibalik urut-urutannya. Yang bawah ini menjadi di atas. Nah, di sini di 1X dibalik, semua dibalik. Gitu. Jadi ini sama saja. Yang sebelah kanan, ruas kanan dan ruas kiri ini sama. Nah, F di sini gaya global, di sini kekakuan lokal itu sama dengan kekakuan global satu ini, displacement di sini menjadi ini. Nah, gitu ya. Nah, demikian untuk pertemuan ini ya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi nanti bab kedua, tinggal 1 kali pertemuan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.